Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami membutuhkan firman-Mu. Engkau sendiri ya Kristus yang mengajarkan kepada kami bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berkata-katalah dan bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Mari Roh Kudus buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengarahkan konsentrasi kami kepada kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman itu mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini saya ingin membacakan bagi kita dari Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 hingga 27. Amos pasal yang ke-5, ayat 21 hingga 27 berkata demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada kumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali sebelum pandemi menerpa negeri ini, saya ada dalam sebuah perjalanan pelayanan ke luar kota. Di tengah perjalanan pelayanan itu, saya merasa perlu untuk membeli air mineral dan makanan kecil supaya bisa melanjutkan perjalanan. Sayangnya di daerah itu tidak ada retail seperti Alfa atau Indomaret, jadi mata saya terus mengamati apakah ada toko kecil, toko meracangan orang bilang begitu, yang ada di sepanjang perjalanan itu. Nah, saya melihat ada satu toko kecil, toko kelontong yang menjual banyak barang, sehingga kemudian saya berhenti mampir di situ. Saya membawa air mineral, mencari-cari snack atau makanan kecil, dan mendengar percakapan antara yang empunya toko dengan seorang wanita lain yang berkunjung ke tempat itu. Saya tidak usah mencuri-curi dengar karena suara mereka begitu keras. Seolah-olah tidak ada orang lain, seolah-olah saya tidak ada di situ. Yang satu perempuan tamu berkata, "Cik, kemarin kesaksianmu di gereja ciamik pol, wis hebatlah, dahsyatlah pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Apalagi waktu kamu nyanyi loh Cik di gereja, wah suaramu itu juga membuat aku terharu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan." Mendengar perkataan itu saya tahu berarti mereka anak-anak Tuhan juga bukan. Lalu yang empunya toko itu berkata, wah syukur ya puji Tuhan ya kalau nyanyian dan kesaksian itu jadi berkat untuk hidupmu. Aku memang pengen kok hidupku jadi berkat untuk orang lain. Iya loh Cik, sering-sering aja nyanyi ya. Sering-sering aja bernyanyi ya dan kasih kesaksian ya. Luar biasa hebat Cik, luar biasa dahsyat. Tuhan menjamah aku lewat kesaksianmu dan nyanyianmu.
Kemudian si ibu itu mengelurkan barang yang akan dibelinya dan bertanya, "Regone piro? Harganya berapa?" Lalu si ibu yang mempunyai toko berkata, "Ini wis paling murah ya di antara toko di sekitar sini. Sekian harganya." Ketika yang empunya toko menyebutkan harga itu dan mengklaim harga itu paling murah, si ibu pembeli itu segera merespon, "Ojo mbujui yo Cik ya, jangan menipu ya. Aku soalnya lihat di toko sebelah itu harganya lebih murah dari punyamu." Di skakmat begitu saudara-saudara yang empunya toko segera berkata, "Ya kamu tahu sendirilah, penjual ya omongannya ojo dipercaya. Ya penjual perkataannya jangan terlalu dipercaya. Soalnya kalau terlalu jujur atau jujur malah ya jualanku enggak laku." Kemudian kedua perempuan itu tertawa dan si ibu yang mau membeli itu berkata, "Jadi gini ya Cik ya, dengerin omonganmu aja kalau di gereja ya. Kalau di tokomu ini jangan ya." Dan si ibu yang empunya toko mengangkat jempol lalu berkata, "Pinter awakmu, wis rungokno aku ae, dengarkan saya saja. Nek ndek gereja, kalau sedang di gereja. Nek ndek toko, ojo mbok percaya. Kalau sedang di toko, jangan kamu percaya." Dan kemudian dua ibu itu tertawa dengan renyah, meninggalkan seorang pembeli lain, seorang pendeta yang terbengong-bengong mendengarkan perkataan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam hidup kita ini ada kecenderungan untuk memisahkan kehidupan di altar, kehidupan di mimbar, seperti di altar dan mimbar ini, dengan kehidupan di pasar, dengan kehidupan realita hidup sehari-hari. Di altar terlihat saleh, penuh dengan kekudusan dan kemuliaan Allah, tetapi di pasar, di dalam hidup sehari-hari, itu adalah hal yang berbeda, dengan perilaku yang berbeda, dengan perkataan yang berbeda. Ya, ada godaan di dalam kehidupan kerohanian kita untuk memisahkan antara hidup di altar dan hidup di pasar. Namun tahukah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, justru yang seperti ini, pemisahan yang seperti inilah yang dilakukan oleh orang Israel zaman Nabi Amos. Mereka melakukan banyak acara ibadah atau liturgi, mereka mempersembahkan banyak korban begitu luar biasanya. Dari sisi aktivitas mereka di atas altar luar biasa. Setiap korban mereka persembahkan sesuai dengan tuntutan Taurat. Setiap perayaan mereka isi dengan musik yang gegap gempita, dengan penyanyi terbaik, dengan alat musik terbaik, dengan aransemen terbaik yang mereka miliki. Pokoknya kalau ada orang yang melihat aktivitas mereka di atas altar, orang itu akan berkata, "Nah, ini loh hidup umat Tuhan yang seharusnya. Lihat kualitas persembahan mereka, lihat kualitas nyanyian mereka, lihat kualitas liturgi mereka, bakal menggetarkan hati." Atau kalau di dalam zaman now orang akan berkata, "Sungguh ibadah mereka dirancang dengan agung, gegap gempita, dan membuat kita merasakan kemeriahan dan kemegahan yang luar biasa." Namun sayangnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan punya perspektif yang berbeda. Di tengah begitu banyak korban persembahan mereka, di tengah begitu banyak nyanyian mereka, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan kepada mereka. "Aku membenci," kata yang sangat keras. "Aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu." 3 kata di dalam satu ayat untuk menggambarkan apa yang Tuhan rasakan. Membenci, menghinakan, tidak senang. Dan kemudian di pasal 5 ayat 23 dikatakan, "Jauhkanlah daripadaku, aku tidak mau dengar."
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa ibadah yang begitu gegap gempita, mengapa persembahan korban yang terbaik itu, Tuhan berkata, aku tidak mau lihat, aku tidak mau dengar, jauhkanlah daripadaku. Apakah yang ada di atas altar itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Apakah ada cacat di antara korban yang mereka persembahkan? Apakah irama musik yang mereka mainkan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bukan karena itu, saudara-saudara. Tetapi di dalam ayat 24 ditegaskan alasannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, Tuhan melihat bukan hanya apa yang ada di depan altar, tetapi Tuhan juga melihat apa yang terjadi di pasar, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka hidup di dalam pasar, di dalam hidup sehari-hari, tanpa kebenaran, tanpa keadilan. Yang kaya menindas yang miskin selalu teraniaya, keadilan mereka jungkir balikan, dan mereka main kuasa. Siapa berkuasa akan menindas yang lain. Jadi bukan karena altar mereka kurang meriah, kurang penuh dengan korban, tetapi di pasar cara mereka memperlakukan sesama itu begitu memedihkan hati Tuhan, begitu membuat hati Tuhan marah. Jadi apa yang mereka persembahkan di altar, mereka lakukan untuk menutupi kejahatan mereka terhadap sesama, penindasan mereka kepada yang miskin, keadilan yang telah mereka jungkir balikan itu. Dan lebih daripada itu, mereka bukan hanya berperilaku kasar, jauh dari kebenaran dan keadilan di dalam pasar itu. Tuhan juga menegur mereka dengan berkata, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu itu. Ternyata mereka juga jatuh di dalam penyembahan berhala. Ikut dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi mereka menggunakan apa yang ada di altar, perayaan-perayaan itu, korban-korban itu untuk menyembunyikan perilaku mereka yang jauh dari kebenaran dan keadilan, penyembahan mereka terhadap berhala. Itu mirip saudara-saudara dengan seorang suami yang memposting gambar mesra dengan istrinya di media sosial. Tapi dia tidur dengan beberapa perempuan yang lain. Sebagai seorang istri yang mengetahui perbuatan suami, apa respons Anda? Menjijikkan bukan? Itu mirip dengan seorang istri yang berkata kepada suaminya, tanggung jawabku sebagai istri kulakukan kepadamu. Kita potret, posting hal-hal yang luar biasa tentang keluarga kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia menganiaya anaknya dengan begitu keras. Sampai berulang kali anaknya harus dibawa ke UGD. Sebagai seorang suami, apa yang Anda akan katakan? Sebagai seorang sahabat, apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang menunjukkan perilaku seolah-olah begitu mengasihi Tuhan, tetapi menganiaya sesama, tetapi sebenarnya hidup di dalam penyembahan berhala terhadap sesuatu yang lain. Kalau kita bisa jijik kepada pasangan yang posting potret mesra, tetapi tidur dengan orang lain. Kita bisa membayangkan perasaan Tuhan, bukan? Kalau kita bisa menolak dan tidak bisa menerima posting gambar seorang istri dengan anak-anak yang kelihatan begitu akrab dan mesra, tetapi itu hanya untuk menutupi kekerasan yang ia lakukan kepada anak-anak. Kita pun tidak akan bisa lega. Kita pun akan membenci.
apa yang ditampilkan, bukan. Saudara-saudara, Tuhan melihat kehidupan kita ketika kita ada di altar. Tuhan juga melihat kehidupan kita ketika kita ada di pasar. Dan sebuah ibadah yang mengubahkan itu bukanlah sebuah ibadah yang gegap gempita penuh dengan korban, musik yang agung. Tetapi sebuah ibadah yang mengubahkan itu adalah sebuah ibadah yang menghasilkan kesadaran. Tuhan kudus dan saya penuh dengan dosa dan celah. Tuhan mulia dan hidup saya jauh dari itu. Dan Tuhan melihat kehidupan saya bukan hanya di mimbar, tetapi juga di pasar. Dan di dalam rasa bersalah dan berdosa karena ketidaksempurnaan kita, kita merasakan anugerah Kristus sekali lagi menyucikan dan mendorong kita agar kehidupan di pasar dalam hidup sehari-hari makin mendekati apa yang kita nampakkan di altar. Sebuah ibadah yang mengubahkan adalah ibadah yang bukan hanya formalitas, bukan manipulasi untuk menutupi sesuatu, tetapi ibadah yang kepadanya kita datang dengan sepenuh hati dan keterbukaan. Mengakui salah dan dosa kita, menemukan anugerahnya, menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Kristus yang telah mati bagi kita. Ketika saya berjalan, hendak menanti sebuah penerbangan sebelum di masa pandemi, tiba-tiba saya mendengar nama saya dipanggil. Pak WP, Pak WP. Saya menoleh dan menemukan sepasang suami istri, istrinya memanggil nama saya dan saya tidak mengenal mereka. Mereka lalu memperkenalkan dirinya, ternyata anak Tuhan dari gereja tertentu, lalu si istri berkata kepada suaminya, ini loh Pak WP yang suka tulis cerita, yang pernah tak forward ke kamu ceritanya. Kita ajak ya sekalian ke lounge, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Saudara, saya tidak pernah menolak tawaran yang lebih baik itu. Masuk lounge bandara nggak bisa pakai KTP, apalagi kartu BPJS bukan. Kartu kredit saya tidak memberi akses ke tempat itu. Tetapi si bapak dan si ibu segera mengeluarkan berapa banyak kartunya dan meminta penjaganya memilih yang bisa dipakai yang mana sama satu teman, yaitu saya. Ketika kami sedang menikmati makanan kecil, si ibu cerita. Saya mau sharing ya Pak WP, boleh ditulis, boleh dijadikan ilustrasi khotbah, karena saya mau orang tahu Tuhan itu baik. Ayo cerita. Begitu katanya kepada suaminya. Sang suaminya kemudian berkata begini. Pak, baru setahun terakhir ini kami kembali ke ibu kota. Sebelumnya kami terlempar jauh dari ibu kota. Saya pejabat di institusi ini, dia menyebutkan namanya. Oh ya, apa yang menyebabkan Bapak terlempar dari pusat ke daerah dan ajaibnya bisa kembali? Biasanya orang kalau sudah terlempar ke daerah ya selamanya sampai mati di situ. Dia berkata, bersama dengan rekan-rekan Pak, para pemimpin, kami itu hari Senin tinggal tanda tangan sebuah dokumen tertentu. Ada 4 atau 5 pimpinan yang harus tanda tangan dan kami sudah agree, sudah setuju bahwa setiap kami akan tanda tangan. Sejujurnya ya Pak WP, kami tanda tangan karena proyek itu akan menguntungkan kami luar biasa. Saya cerita sama istri saya bilang, gak boleh tanda tangan. Saya bilang kalau saya nggak tanda tangan, saya akan digantikan orang lain, kita dilempar ke daerah, dan kita nggak dapat keuntungan itu. Istri saya tetap mengatakan, pokoknya nggak boleh. Kamu anak Tuhan, mesti ngelakuin yang benar. Kami ribut, kami berkelahi Pak.
Hari Senin harus tanda tangan, hari Minggu kami beribadah di gereja kami. Ibadah biasa lah Pak. Kami menyanyi, kami mendengarkan firman, kami memberi persembahan. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah ketika Pak Gembala meminta kami mempersiapkan diri waktu itu menjelang Jumat Agung dan juga hari Minggu Paskah. Bukan perkataan Pak Gembala itu yang menyentuh hati saya. Tetapi tampilan di LED layar belakang itu loh Pak. Saya melihat gambar Yesus yang tersalib, darah yang mengalir. Seolah-olah gambar itu berkata kepada saya, ini yang kulakukan bagimu. Aku berikan hidupku padamu. Apa yang kamu beri kepadaku? Saya nangis Pak. Istri saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya bilang, saya sakit mata saya. Saya nggak cerita bahwa saya nangis karena saya merasa begitu najis, begitu kotor, begitu jauh hidup saya yang saya hidupi sehari-hari dibandingkan ketika saya ada di gereja. Istri saya mengajak pulang dan menikmati makanan dan bertanya, besok Senin kamu masih mau tanda tangan tak? Saya terdiam tak mampu menjawab. Senin pagi saya memberitahu ke teman-teman saya, maaf saya nggak bisa tanda tangan. Dan cuma 1 minggu Pak. Cuma 1 minggu kerja, saya sudah dimutasi jauh dari pusat. Saya sedih, saya marah, saya kecewa. Tetapi istri saya menguatkan, kamu sudah ngelakuin hal yang betul, kamu sudah ngelakuin hal yang tepat. Gak sia-sia kita pergi ke gereja, karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat mengubah hidupmu. Kita jalani aja. 3 tahun lebih kami di daerah Pak, susah. Penuh air mata, masuk kotak kata teman-teman saya, mati di sini. Tetapi sejujurnya saya harus mengakui hati nurani saya tenang. Penghasilan berkurang, hati nurani tenang. Dan akhir cerita ini Pak WP sudah tahu bukan? Setelah 3 tahun lewat teman-teman ditangkap, terjadi kekosongan kepemimpinan, saya dipanggil untuk mengisi kekosongan. Saudara, ibadah yang diperbaharui bukan hanya menyangkut soal apa yang kita lakukan di depan altar. Kita datang dengan pakaian yang terbaik, kita menyanyi sepenuh hati, ataupun kalau dari rumah kita berkonsentrasi penuh. Ibadah yang diperbaharui adalah menyangkut soal sikap hati yang tidak mau menutup-nutupi apa yang terjadi di dalam hidup sehari-hari. Membukanya dengan terang di hadapan Allah yang sudah maha tahu itu. Sekaligus memohon anugerah yang sama yang menebus dan menyucikan kita. Menjadi anugerah yang menguatkan kita untuk menjalani kehendaknya di dalam hidup sehari-hari. Walaupun itu menyebabkan rugi, walaupun itu menyebabkan keuntungan lenyap. Tetapi kita lebih mencintai kehendaknya daripada hawa nafsu kita sendiri. Ibadah yang diperbaharui bukanlah kita bermain sandiwara kesalehan di depan altar. Karena Allah juga melihat apa yang ada di pasar. Dan dia menanti bukan kesempurnaan, tetapi pengakuan. Agar di dalam segala kelemahan, kesalahan, kehidupan kita sehari-hari, anugerahnya menguatkan dan mengubahkan sekali lagi. Dan biarlah saat ini kita datang terbuka mengakui segala ketidaklayakan kita. Sekali lagi memohon anugerah Kristus yang tersalib itu menyucikan kita
dan mendorong kita oleh kuasa Roh Kudus untuk makin hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tiap hari Minggu kami memberi diri kami yang terbaik. Kami berdandan yang terbaik, ataupun ketika kami beribadah di rumah, kami mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Namun ingatkan kami, bukan hanya altar yang harus kami hiasi dan tata, tetapi bagaimana kami hidup di pasar, bagaimana kami hidup sehari-hari. Dan biarlah kehidupan itu membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan menguasai hati kami, bahwa kehendak Tuhanlah yang kami perjuangkan, bukan diri kami sendiri. Dan biarlah tiap ibadah itu mengingatkan kami akan ketidaksempurnaan kami, akan ketidaklayaan kami. Tetapi juga akan begitu besarnya anugerah Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus yang mati bagi kami persembahkan hidup kami di altar maupun di pasar. Amin.